Tolong tenang, Ya, tolong oke. penonton tenang, tolong. Penonton tenang. Gini Pak Prof ahli, yang dimaksud Pak Jaksa itu di dalam konten yang didakwakan itu memang ada kata-kata yang menyebut nama Joko Wahyudi. Ya, itu kemarin memang dihadirkan di sidang. Joko Wahyudinya dihadirkan di sidang, dan Joko Wahyudi membawa ijazah asli, tapi punya ijazah Joko Wahyudi, bukan Jokowi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Persidangan ke-10 dari Sugih Nurdang Bambang Trip Mulyono kini makin tegang. Salah satu saksi dihadirkan dalam persidangan yaitu seorang profesor. Mari kita cek videonya. Menarik ya Prof ya. Dari pertanyaan demikian juga jawaban yang Prof sampaikan tadi. Boleh saya tanya ya Prof ya, S1 Profesor di bidang apa? Pendidikan Bahasa Indonesia. Pendidikan Bahasa Indonesia. Lulus dari Universitas IKIP Bandung ketika itu, yang IKIP sekarang Bandung. UPI. Berarti lulus UMPTN ya Prof ya? Lulus UMPTN ya? Iya. Oh, ya. Yang kedua, ringan-ringan aja dulu. Yang kedua, S2 di mana Prof? Di Universitas Indonesia. Universitas Indonesia UI Jakarta ya Prof ya? Lulus juga. Ya. S3-nya Prof? Universitas Indonesia. Universitas Indonesia. Gelar S3 dan profesor saudara, Prof dapat dari UI semua? UI. Ya. Bukan honoris causa? Ya. Bukan honoris causa? Bukan honoris causa? Bukan. Cukup. Saya reguler. Cukup. Sudah, ini sebentar. Iya, sebentar. Sabar dulu dong. Penonton tolong tenang, ini sidang. Tolong tenang. Saya hanya ingin memastikan aja Prof. Enteng-enteng Sebentar. aja. Saya Ini nggak Pak pernah Jaksa menyela tadi sudah kita Saya bacakan, tidak Sebentar, penasihat hukum tolong sabar dulu, Pak penasihat hukum, tolong dulu. Tolong hargai ini sidang, Pak PH, tolong Saya tidak menyela pertanyaan Tolong penasihat hukum, tolong penasihat hukum, Sebentar, tolong dihargai sidang ini, Saya tidak menyela. Tolong setiap interupsi melalui majelis, kami memimpin sidang ya, tolong dihargai sidang ini, Ini sekedar intermezzo aja, Bro. Gini aja Pak Jaksa supaya cepat, Pak Jaksa, tolong Pak Jaksa, supaya cepat. Ini riwayat hidup kurikulum itu kan sudah dibacakan tadi, riwayat hidupnya dia langsung aja pertanyaannya mohon, langsung aja pertanyaan mohon. Penggunaan bahasa bisa berdampak hukum. Ya. Menurut Profesor, apa sih bahasa itu? Bahasa ada produk, ya, representasi yang berkaitan dengan objek atau pernyataan tentang objek. Oke. Saya pernah membaca dalam suatu artikel bahwa Prof pernah memberikan statement. Ini yang apakah itu mengutip kalau tidak salah pernyataan di Imam Al-Ghazali dalam Tazkiyatun Nafs, ya kan? Apa sih yang menjadi musuh utama dari bahasa itu, Prof? Waduh, itu tulisan saya berapa lama ya? Karena saya begitu takzimnya juga saya berkata menanyakan juga pada ahli. Saya pernah menulis itu. Ya, apakah Prof memberikan pernyataan pada waktu itu musuh utama bahasa adalah kebohongan? Iya, betul. Itu tulisan saya. Oke. Dalam permasalahan hal ini, Prof, saya tidak menyebut. Kalau tadi penasihat hukum menyebut bahwa ada seseorang di sana yang mengatakan berjanji pada waktu itu tidak akan impor, kemudian ternyata impor. Saya tidak menyebutkan ya. Saya tidak menyebutkan. Ini saya juga tidak menyebutkan orangnya. Bahwa ada seseorang dalam YouTube-nya itu menyatakan bahwa tembak kepala saya kalau ijazah SD, SMP, SMA, kuliah Jokowi itu palsu. Bahwa ijazah SMA itu
dicuri dari Joko Wahyudi. Sementara Joko Wahyudi kami hadirkan. Ijazahnya Sabar dulu. tidak dicuri. Ijazahnya ada. Apakah itu menurut Prof itu juga memenuhi narasi kebohongan? Begini. Saksi kami hadirkan. Dia di media dituduh bahwa ijazahnya dicuri oleh Pak Jokowi. Kalau tidak, tembak kepala saya. Kami hadirkan di sini, dia menyatakan bahwa ijazahnya dibawa dan tidak hilang. Menurut Prof gimana? Sebentar, Begini. sabar dulu. Ijazah adalah sesuatu yang faktual. Yang dituduhkan Bukan dalam itu media, benda. Enggak, dalam media yang saya bicara tentang bahasa. Oke. Bahasa, iya, Yang bahasa. namanya ijazah itu nomina Oke. atau kata benda. Oke. Yang bisa dilihat, Oke. ya, ada wujudnya dan sebagainya. Oke. Untuk menguji kebenaran Oke. sesuatu yang sifatnya benda harus pakai benda lagi. Oke, ini kan konteksnya tadi tentang kebohongan itu. Ingin saya tanyakan bahwa ada pernyataan seseorang ini di media sudah menjadi booming juga. Ada seseorang yang mengatakan tembak kepala saya kalau bahwa ijazahnya SMA kalau tidak salah Pak Jokowi itu hasil nyuri. Kemudian yang bersangkutan saya hadirkan di sini membawa ijazahnya asli yang diklaim itu ternyata itu tidak dicuri, masih utuh dipegang oleh Pak Jokowi. Sebentar. Biar Ijazah saksi menjawab dulu. Tanyakan kepada Biar ahli Ijazah menjawab dulu. asli yang dihadirkan di sini di pengadilan itu adalah ijazah asli Pak Jokowi. Tidak, maksudnya begini, ada pernyataan dari seseorang itu di media yang mengatakan bahwa ijazah SMA Pak Jokowi itu dicuri. Wah, itu ijazahnya Joko Wahyudi itulah. Joko Wahyudi kami hadirkan di sini bahwa ijazahnya nomornya itu loh. Itu apakah termasuk narasi kebohongan itu? Itu saya tanya pendapat Prof gimana? Sebentar, sabar, Pak. Sebentar ya, gimana? Bagaimana pendapat Prof gimana? Apakah itu bukan Ya, ini kebohongan? pendapat saya. Ya. Apakah itu termasuk kebohongan? Sebentar, Ya. untuk menentukan sesuatu itu bohong atau tidak, kan saya harus menentukan bohong Siap. atau tidak. Ya. Itu ada yang disebut dengan uji kebenaran. Siap. Nah, tahapannya ketika itu sifatnya benda nomina, ya, Ya. itu ya, apakah saya itu laki-laki atau perempuan itu harus diuji fisik, ya, karena yang dipersoalkan apa kepalsuan dan keaslian. Ini Ijazah itu benda. Ya. Ada yang mengatakan bahwa ini dicuri, palsu, apa dan sebagainya. Buktikan. Ya. yang buktikan siapa? Akhirnya siapa yang harus membuktikan ini? Mempunyai Yang beban mengatakan pembuktian. bahwa itu bohong. Berarti seseorang itu yang menuduhkan bahwa Bukan ijazahnya. yang mengatakan itu bohong. Dari mana dia bisa mengatakan bohong kalau nggak ada alasnya? Kalau ada pernyataan itu di media dan dia tidak ada data terus kemudian menuduhkan sesuatu, apakah itu belum tentu terus kemudian saksi kami hadirkan ternyata tidak hilang apa tidak bukan kebohongan? Seru sekali ya persidangan tersebut karena jaksa penuntut umum atau JPU itu memberikan sebuah pertanyaan sederhana kepada profesor yang hadir dalam persidangan itu, namun profesor itu tidak mampu untuk menjawab. Dia hanya selalu bertele-tele dan memberikan sebuah definisi pembenaran terkait apa yang dipertanyakan oleh jaksa penuntut umum tersebut. JPU ini hanya bertanya bahwa ketika ada narasi seperti ini dalam YouTube yang menjadi bukti tembak kepala saya itu mengatakan bahwa Pak Jokowi ini mencuri ijazah tersebut dari Joko Wahyudi. Namun Joko Wahyudi ini hadir dalam persidangan kemudian memberikan sebuah klarifikasi dan membawa ijazah aslinya di persidangan. JPU ini mengatakan apakah itu sebuah kebohongan atau bukan. Hanya itu pertanyaan sederhananya. Namun itulah sang profesor tidak mampu menjawab dan kemudian persidangan begitu panas sampai penasihat hukum juga dari Sugi Nur dan Bambang Tri kepanasan, ditambah lagi dengan Bambang Tri yang
marah-marah dalam persidangan tersebut karena terus mengajukan pertanyaan itu kepada profesor. Nah, di sini kan kita bisa lihat bahwa ini asumsi ya, bahwa profesor ini ketika mau menjawab itu selalu melihat ke arah Bambantri. Bambantri ketika misalnya JPU ini bertanya ke profesor, Bambantri selalu naik darah. Ditambah lagi dengan penasihat hukumnya, berarti itu adalah sebuah tanda tanya. Anehnya lagi adalah sekelas profesor yang ditanya sederhana seperti itu tidak mampu untuk menjawab bahwa itu adalah sebuah kebohongan. Malah dia memberikan sebuah definisi untuk memberikan sebuah pembenaran dan bertele-tele jawabannya. Jadi makin panas dan makin lucu saja ya persidangan dari Sigit Nur dan Bambang Trimulyono. Di sini kan sudah jelas ya bahwa apa yang dilakukan oleh Bambang Tri itu diduga sebuah kebohongan karena ketika JPU ini bertanya ke profesor, dia sangat ketakutan. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.